Saya tanya status, Pak. Iya. Iya, status. Bapak tahu Status nggak ini bukan status, makna status? Saya gini aja Pak, kayak gini Pak. Supaya akal Bapak terbuka, Bapak di rumah punya anak, Pak. iya iya, Punya anak. kenapa emang? Baik, status anak Bapak itu anak apa, Pak? Statusnya? Ya anak kandung lah. Anak kandung, itu namanya status. Bapak tadi mengatakan kepada kami dengan jelas, Yesus itu adalah anak dikatakan majas. Ya sudah, saya nggak bantah. Nah, ketika saya membawa Matius 5, nomor 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia akan dikatakan sebagai anak-anak Allah. Abang dengan jelas tadi mengatakan, ini adalah anak sesungguhnya. Maka saya timbul pertanyaan. Begini ya. Ini bukan ini dibenerin lagi. namanya anak kandung. Baik, dibenerin lagi. Anak Ya, apa maksudnya ini? Ini cuma istilah aja juga. Ini bukan namanya anak sama dengan Yesus. Sama dengan Yesus istilah juga. Maksudnya ini dengar dulu saya ngomong. Jadi umat Kristen itu yang membawa damai, yang menjalankan firman itu disebut dengan anak-anak Elohim Yahweh. Saya nggak nanya itu, Pak. Itu Bapak tolong dong. Maksudnya Bapak itu. ngerti bahasa Indonesia nggak sih? Ngerti bahasa Indonesia, Bapak? Enggak, Ngerti ya bahasa Indonesia ya? Pak Dewanya yang nggak paham maksud dari anak-anak Elohim di sini maksudnya begitu. Artinya Saya nggak nanya itu. Saya nggak nanya itu, Pak. Coba Pak, Bapak ini ya pertanyaan saya. Dijawab kok, Dikatakan sebagai anak-anak Allah, ini statusnya dengan Allah Bapak ini anak apa? Yang ini statusnya anak apa? Statusnya bukan anak kandung. Bukan anak kandung, terus anak apa? Iya. Anak haram? Anak angkat? Tidak, anak-anak di dalam Elohim, anak-anak di dalam Tuhan. Iya, statusnya jadi, anak orang apa? Yang jahat itu anak-anak di dalam setan. Jadi kalau di Kristen itu ada dua, anak-anak di dalam Tuhan dan anak-anak di dalam setan. Saya nggak nanya itu. Saya nggak nanya itu, Pak. Saya nggak nanya itu. Tujuannya. Jadi begini dengan saya nggak nanya itu. Orang-orang yang membawa damai itu, kenapa disebut anak-anak Elohim? Saya nggak nanya itu. Sebelum belum ke situ. Pak, itu maksudnya. Saya belum ke situ. Yang saya tanyakan di sini. Dia taat firman maka disebut anak-anak Elohim. Kalau tidak taat firman, anak-anak setan. Itu maksudnya, Bang. Ya baik. Yang saya tanyakan di sini, statusnya ini anak apa? Saya kasih pilihan, Pak. Aku udah anak bilang kandung, bukan anak haram, anak pungut, anak tiri, anak angkat. Itu status. Status. Menurut Bapak, anak-anak di sini statusnya anak apa? Menurut Bapak nih? Maksudnya tidak ada itu satupun. Itu berarti majas. Nah, iya. Baik, dari awal Bapak mengatakan seperti itu. Jangan mengatakan kepada kami ini adalah anak real. Apa bedanya dengan Yesus? Ternyata mereka dikatakan majas, Yesus pun dikatakan majas. Sekarang kita uji, apakah Yesus pantas dikatakan sebagai anak Allah? Sesuai dengan Matius 5 nomor 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia akan dikatakan sebagai anak-anak Allah. Siapapun yang membawa damai dikatakan sebagai anak Allah. Pertanyaannya, Yesus membawa damai atau tidak? Iya, dia Raja Damai kok. Baik, Raja Bapak buka Lukas 12 nomor 51. Dia buka Raja dulu, Damai loh. Buka dulu, Pak. Lukas 12 nomor 51. Saya harus percaya. Baik. Saya baca, baik. Yesua itu Raja Damai loh. Baik, saya baca, Pak. Ya, di dalam Lukas 12 nomor 51, ini pengakuan Yesus yang jujur loh, Pak. Dia mengatakan, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Yesus mengatakan, tidak. Aku datang bukan membawa damai, melainkan pertentangan. Saya harus percaya siapa, Pak? Percaya dengan pernyataan Yesus atau percaya dengan Bapak di sini? Yesus sendiri mengaku dirinya itu tidak pernah membawa damai, Pak. Bapak buka Lukas 12 nomor 51. Buka dulu. Enggak, aku sudah kasih tahu berulang kalau di dalam Bible itu saling melengkapi antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Nggak nanya itu. Nggak nanya itu. Yang saya tanya di sini, Pak. Kita buka ayat yang lain, ada jawabannya di situ. Yang saya tanya di sini, Pak, Yesus mengatakan dengan jelas. Bapak mengatakan tadi bahwa Yesus itu membawa yang namanya damai. Beliau Raja Damai. Setuju atau tidak?
Setuju, Setuju. 1000 miliar Baik, persen. sekarang Bapak buka Lukas 12 nomor 51. Buka dulu, baca dulu. Ayo Enggak, buka. enggak bacalah secara enggak kalau kalau dia tidak Kau membawa ini orang damai aneh berarti ya. itu bukan Elohim. Nah, Sepakat. Ternyata berdasarkan pengakuan Yesus di dalam Lukas 12 nomor 51, jangan kau kira aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku tidak pernah membawa damai, melainkan pertentangan. Nah, enggak, karena pertentangan di sini begini, damai. karena Bang Dewa enggak paham ayat ini, karena Oh, Bang iya, Dewa jelaskan, enggak jelaskan. memahami ayat ini. Iya, Nah, jelaskan, coba jelaskan, jelaskan. dia Yesus tidak memahami mengatakan, tentang ayat jangan ini. kau kira, sebentar Pak, jangan kau kira aku datang untuk membawa damai. Aku datang membawa pertentangan. Menurut Bapak, pertentangan di sini damai atau bukan? Silakan, jelaskan. Coba ayat mana? Coba aku buka dulu ayatnya coba. Lukas 12 nomor 51. Lukas 12 nomor 21 coba. 51. Siapa di sini sebenarnya yang harus percaya? Apakah saya percaya dengan bapak-bapak gereja? Pernyataan dari orang-orang Kristen yang mengatakan dengan jelas Yesus adalah Raja Damai, tetapi berdasarkan dari statement dan pengakuan Lukas Yesus 12 ayat langsung. berapa, Bang? 51. 51. Yesus sendiri mengaku loh ini. Yesus mengaku, jangan kau kira aku datang untuk membawa damai di atas muka bumi. One, two, three. Mengatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang membawa pedang himen. Hei, pedang himen, Pak. Ternyata, kecuali kalau Yesus datang membawa bunga. Itu boleh dikatakan damai. Tetapi Yesus mengaku, dia tidak pernah membawa damai. Dua dalil, lupa. Dua dalil. Yesus datang untuk membawa pedang himen. Pak Desugi. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan enggak perikopnya di atas ini pertentangan. Aku baca dulu ya. Baca Iya. semua. Baca Pak Desugi. Perikopnya pertentangan. Aku datang untuk melemparkan api Bunda ke Nora. bumi dan apa yang aku inginkan jika ia sudah menyala dan aku mempunyai baptisan untuk dibaptis dengannya dan betapa aku tertekan sampai hal itu dapat digenapi. Apakah kamu mengira bahwa aku datang untuk memberikan memberi damai di bumi? Tidak, aku berkata kepadamu bahwa Tidak. sebaliknya perpecahan. Sebab mulai sekarang aku ada 5 orang dalam sebuah rumah yang terbagi 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Ayah akan dipisahkan terhadap anak laki-lakinya dan anak laki-lakinya terhadap ayahnya. Itu terhadap anak perempuannya dan anak perempuan terhadap ibunya. Itu mertua terhadap menantu perempuannya dan menantu perempuan terhadap ibu mertuanya. Itu jelas kan, Bang? Yesus Ya, itu merusak rumah tangga orang di situ kan? Iya, maksudnya di sini ya apa? Apa, Bang? Mau kamu artikan apa di situ? Bukannya di sini Tuhan itu tidak membawa damai, Nah, jadi tapi ini termasuk hukuman kalau melanggar firman, tidak patuh sama firman. Jadi inilah bahayanya gini, Bang Dewa. Kadang Kristen itu memanai terbalik dia. Enggak begini, meskipun itu Tuhan kasih, tetapi kalau tidak taat itu ada penghukuman Di juga. mana Itulah. di situ bicara tentang ketaatan, Bang? Nggak ada di situ, jangan ditambah-tambah. Ayatnya bunyinya seperti itu ya seperti itu, nggak usah ditambah-tambah, Bang. Jangan kamu sangka aku datang membawa damai, bukan kataku, tapi akan membawa pertentangan. Aku akan menjadikan apa? 5 itu tadi permusuhan, anak melawan bapak, bapak melawan anak, anak perempuan melawan mertuanya. Kan begitu itu, merusak rumah tangga orang itu. Jangan diartikan aneh-aneh.
Kamu mau enggak nak? Kok enggak begitu gimana? Orang bunyi ayatnya seperti itu kok. Mau kamu pelintir kemana ayat itu? Enggak bisa. Enggak bisa, Bang. Bunyinya seperti itu ya udah. Gitu loh. Jadi jangan kau tafsir sebaliknya. Apalagi Yesus berkata apa namanya? Barang siapa yang tidak membenci ayahnya, ibunya, anak laki-laki, anak perempuan, dia tidak layak menjadi pengikutku. Kan ada ayat itu. Jadi mau diartikan apa? Jadi dari ucapan-ucapan Yesus itu sendiri, dia memang tidak membawa damai. Betul kata Bang Dewa. Kalau ya silakan. Ini karena Bapak tidak paham ayat itu. Maksudnya begitu, maksudnya dari ayat itu kalau mau melayani Tuhan itu harus fokus 100%, meninggalkan Ada, Pak. segala-galanya. Tidak ada pernyataan seperti itu, Pak. Pak, harus Pak Ari, mengorbankan Pak Ari. keluarga, Tolonglah Pak mengorbankan Ari ya, Pak Ari. bahkan mengorbankan Di sini- jiwa. Di sini kita mengajak Demi Pak Ari Tuhan, itu untuk pintar, maksudnya loh, Pak. begitu. Pak Ari di Jadi, sini saya mengajak Pak Ari itu mengatakan untuk begitu kan berpikir, nggak memahami untuk ayat pintar di itu. sini, bukan Kalian tidak nggak memahami, ayat Pak. tersebut. Bapak yang tidak paham bahasa Indonesia. Kalau Bapak paham bahasa Indonesia, Pak ya, saya harus lebih percaya siapa? Saya percaya dengan pernyataan Yesus. Yesus sendiri yang mengatakan seperti itu, Iya, Pak. iya, Jangan iya, kau iya, kira aku iya, datang. begitu. Nah, ketika dikatakan Yesus datang bukan membawa damai, kira-kira Bapak percaya nggak? Kalau Yesus itu Raja Damai. Dia itu datang membawa damai, tetapi Pengakuan Ayatnya juga mana? mengatakan, Pak. Ayatnya mana? Ayat Pengakuan mana? ini ada yang Aku jelas datang membawa mengatakan- damai gitu. damai. Mana Mana ayatnya? mana dalilnya? Mana dalilnya mana? Yesus datang bawa damai mana? 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 Tunggu Tunjuk. ayatnya di sini. Ah, tunjuk. Ini bahasa Indonesia lu, jelas lu Iwan Pilah. Lukas 12 nomor 51, bukankah orang-orang Kristen selalu mengklaim kalau Yesus itu membawa damai? Ternyata berdasarkan dari pengakuan Yesus langsung. Ini Yesus langsung yang ngaku loh ini. Dia jujur loh Yesus. Aku datang bukan membawa damai, tetapi aku datang membawa pertentangan. Aku datang bukan membawa damai, tapi aku datang membawa pedang. Kecuali kalau dia datang membawa bunga, saya katakan itu damai. Tapi pedang. Kalau dia nggak percaya dengan pernyataan Yesus, siapa ada ya? Ini Yesus Ya. langsung loh yang ngomong. Kenapa harus ditentang, Pak, pernyataan Yesus itu? Jadi kesimpulannya, Pak, ketika Yesus dikatakan sebagai anak Allah, ternyata Yesus tidak pantas dikatakan sebagai anak Allah. Kenapa? Karena syarat untuk menjadi anak Allah di dalam Matius 5 nomor 9, jelas di situ, siapapun yang membawa damai akan dikatakan sebagai anak-anak Allah. Yesus tidak pernah membawa damai. Yesus membawa pertentangan. Maka dari itulah ini adalah salah satu nubuatan ketika Yesus mengatakan aku datang membawa pertentangan antara Kristen satu dengan Kristen yang lain. Mereka saling bertentangan satu sama lain. Dan itu fix sudah Pak. Enggak, Yesus memang itu begini. menubuatkan. Aku kasih tahu contohnya ya. Kalau Nah, kalau contoh apa? memang Yesua itu tidak membawa damai, kenapa dia membela si wanita ini yang mau dilempari batu oleh orang-orang? Yang apa sih ini Pak? Bapak baca dulu Lukas 12:51. Baca dulu. Kita jangan lari kemana-mana dulu Pak. Ke situ dulu. Saya pengen tahu apakah akal Bapak itu sampai apa tidak kepada pernyataan Yesus. Saya lebih percaya sama Yesus Pak yang mengatakan. Daripada Bapak mengatakan Yesus Raja Damai, ternyata pernyataan Yesus dengan jelas mengatakan dia tidak pernah membawa damai. Terus apa lagi yang mau dibantah Pak? Pernyataan Yesus sudah seperti itu. Cuma doktrin dan iman buta Bapak yang hanya bisa membantah pernyataan Yesus seperti itu. Apakah kami umat muslim kami percaya dengan pernyataan Yesus? Kami percaya Pak. Tetapi kami tidak mengimani yang namanya Babel. Bapak mengimani, tetapi Bapak tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Jelas sudah iman Bapak di sini iman buta Pak. Cinta boleh Enggak, buta Pak begini, Ari. Cinta itu boleh kasih buta. tahu kan, Tapi iman tidak boleh yang namanya buta Pak. enggak, pertanyaan saya di sini kan Islam kan mengimani Injil, Injil, Taurat Kok dan lari ke situ Pak? Bereskan dulu Pak yang hanya sekedar ini. diimani kan, orang Islam kan mengimani Injil juga. Jangan ke situ dulu Pak. Ini Bukan dulu hanya kita sekedar bahas. diimani saja, tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, Bapak Apakah mengimani tidak sekedar Bible? imani saja? Bapak mengimani Bible atau tidak? Yang mengatakan Yesus tidak pernah Ya membawa damai. iyalah, karena itu kitab suci Kenapa kami. Bapak tidak menerapi? Kenapa Bapak tidak menerapi itu? Itu artinya iman taklik Bapak itu, iman buta yang percaya dengan Enggak, doktrin. Bapak mengatakan Sesuai dengan begitu apa karena yang ayat saya ini katakan Bapak nggak kepada pahami. Bapak, yang Ayat namanya ini. cinta Pak, cinta itu Enggak, boleh buta. aku maklumi Tetapi aja, yang aku namanya maklumi. iman tidak boleh yang namanya buta Pak. Iman itu nggak boleh. Saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Nabi Muhammad, saya tidak melihat Pak. Itu artinya saya cinta buta. nggak paham Tetapi ayat ini. iman Allah saya, jadi insya Allah begini Pak, aja. iman saya tidak iman buta Pak. Seperti Bapak. Bapak mah sudah siapa jelas, yang iman sudah mah buta, iman siapa yang buta, iman buta? kepercayaan Bapak juga buta di situ Pak. Bapak punya mata, tetapi memandang sebelah mata, bukan memandang dengan dua belah mata. Bapak punya kuping, tetapi tidak mau mendengar yang namanya apa yang dikatakan oleh Yesus. Iman buta itu, iman taklik namanya seperti itu Pak. Kami umat muslim di sini bukan mau niat untuk menghancurkan keimanan Bapak. Kami umat muslim tidak mau yang namanya mengajak Bapak ke dalam Islam, tidak Pak. Tetapi kami mengajak Bapak untuk pintar. Kami mengajak Bapak untuk berpikir di situ Pak. Berpikir di situ. Ya, jangan melawan yang namanya apa yang tertulis di dalam Bible dengan keimanan kami dengan orang Kristen. Pertanyaan Orang saya di Kristen ketika sini. membaca Bible-nya, mereka menggunakan yang namanya iman. Sementara kami membaca Bible, kami menggunakan yang namanya akal. Akal Bapak sudah mati. Maka jelas Pak ya, selama Bapak menuhankan kepada Tuhan yang mati, saya yakini Pak, akal Bapak ikut mati di situ Pak. Mati di situ akal Bapak. Baik Bunda, Ayatnya mungkin di ini mana memang Yesus nggak mati? bisa Ayatnya dibenerin di mana lagi. Tuhan mati coba? Di mana ayatnya Tuhan mati? Sejak Bang Dewa, kapan Tuhan Bang Dewa, mati? kalau Bang Kapan Dewa mau Elohim apa, mati? nggak diskusi lagi. Bang Dewa Ya. pamit, kita rungkat aja Bang Dewa. Kok Tuhan mati sih? Baik, siap. Yang namanya Tuhan nggak Rungkat aja, mati. kalau Bang Dewa Siap. tidak mau Sejak diskusi kapan Tuhan lagi ya. mati? Ya udah nggak apa-apa Bunda. Siap Bunda. Ya Iwan Pila, kita akhiri ya diskusi kita sampai di sini ya. Ya udahlah, Karena udah yang kita kita akhirnya. lawan itu adalah Aku juga ada Tuhan lagi ada yang mati. kerjaan nih, aku mau Tuhan turun yang dulu mati. ya. Ya silakan Bunda, ditutup aja Bunda. Ya, Bang Dewa pamit izin. Oh, tutup dulu aja Bang Dewa. Aku lagi apa nih, ada kerjaan bener Bang Dewa. Tutup aja langsung nggak apa-apa. Ya Iwan Pila, makasih banyak ya Iwan Pila ya. Sudah hadir di bioskopnya Bunda Nora, Pintu Teater 3. Kita akhiri dulu sampai di sini karena Bunda Nora ada kerjaan. Dewa izin pamit. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari Dewa, dan Dewa siap yang namanya untuk diberi yang namanya masukan, saran ataupun apa melalui DM. Terima kasih banyak, dan sebelum Dewa izin pamit jangan lupa ya, kalau ada yang pesan buku dari Dewa, nanti tolong hubungi Dewa. Buku itu berisi mengenai soal apologet, fitnahan Islam, betapa luar biasa yang namanya Al-Quran itu, nubuatan Nabi Muhammad, dosa waris itu seperti apa, dan nubuatan lainnya. Silakan nanti DM ke Dewa. Ini nih, bentar ya Bunda ya. Ini mumpung ada banyak yang nonton, mudah-mudahan ada yang tertarik ini. Soalnya kemarin Dewa fotokopi itu sempat banyak gitu. Itu untuk mempermudah yang namanya kita itu untuk berdiskusi. Sebentar, Dewa buka kamera dulu ya. Bentar ya.